Hai, hello, saya Elando. Ini adalah peragaan ulang pelatihan esensial data analysis with Excel. Pelatihan esensial data analysis with Excel adalah salah satu bagian dari seri data storytelling series. Seri ini terdiri dari beberapa program. Ada program utama storytelling with data, interaktif dashboard with Excel, dan seterusnya sampai topik yang paling baru adalah Business Analytics, Decision Making with Data. Satu program yang sedang dikembangkan adalah Master of Data Analytics, MBAN. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan menghubungi iCoach Channel AI. Kita kembali ke Microsoft Excel. Rekan-rekan mesti ingat bahwa di bagian awal penjelasan saya mengenai topik ini, saya mengawali dengan menjelaskan interface atau tatap muka dari Microsoft Excel. Ya. Masih ingat saya sampaikan bahwa kalau dulu home, insert, draw, dan seterusnya ini disebut sebagai menu, di versi baru saat ini dan sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu kita sebut sebagai tab. Tab Home, tab Insert, tab Developer, dan seterusnya. Kemudian di bawah tab masing-masing punya grup. Jadi seperti misalkan di Home ini grupnya cukup banyak ya. Ada grup Clipboard, Font, Alignment, Numbers, Style, Cell, Editing, Analysis, Acrobat Reader, dan Kamera. Dan perlu diketahui bahwa grup ini bisa dibuat ya, bisa ditambahkan ya. Dan kumpulan grup ini kita sebut sebagai ribbon. Di atas ribbon itu ada namanya Quick Access Toolbar ya, ini Quick Access Toolbar. Maksudnya apa? Apabila kita misalkan ini kita sering menggunakan atau memasukkan sebuah objek di illustration shape gitu ya, misalkan saya pribadi sering menggunakan flowchart atau bahkan beberapa objek misalnya chevron dan seterusnya. Quick Access Toolbar bisa memfasilitasi sehingga untuk membuka objek ini tidak perlu sampai klik 3 kali ya. Supaya klik 1 kali di bagian shape ini kita klik kanan, kemudian tambahkan ya add to Quick Access Toolbar. Artinya apa? Bahwa toolbar ini akan muncul di atas. Nah ini dia. Jadi untuk mengambil gambar tadi tidak perlu klik 3 kali ya, insert, illustration, kemudian shape gitu ya. Tetapi tinggal klik di atas ini langsung shape-nya. Ini kita sebut sebagai Quick Access Toolbar yang posisinya bisa di atas ribbon ya. Bisa juga diletakkan di bawah ribbon, show below the ribbon, ada di bawah sini ya. Oke, ini saya kembalikan di atas. Masih ingat dengan konfigurasi atau setting ya yang ada di tab file option ya. Tab file option ini bahwa sebaiknya sebelum memulai pekerjaan di Microsoft Excel kita sudah menyetel dulu standar yang akan kita gunakan. Misalkan kalau kita ingin setelah misalnya mengurangkan budget dan aktual gitu ya, saya buat rumusnya sama dengan 197 sekian dikurangi 107 gitu ya. Itu kan saya tekan enter. Nah, ketika menekan enter itu sel saya, kursor saya bisa berpindah di mana yang kita mau. Standarnya adalah ketika saya tekan enter dia ke bawah. Tetapi bisa juga kursor sel saya ada di sebelah kiri di bawahnya budget. Nah itu bisa di style di mana, di option, kemudian pilih di advance ya, tab advance ini ya. After pressing enter, move selection to, ini defaultnya down, bisa ke kiri ya, bisa ke kanan bahkan ke atas. Dan masih ingat di bagian bawah ya, bahwa kita bisa menambahkan
daftar baru. Misalkan yang saya peragakan ya, bahwa saya menambahkan list finance and accounting, human resource sampai pada research. Supaya apa? Supaya untuk mengetik data ini ya, saya tidak harus mengetik satu persatu lagi. Contohnya, kalau saya ketik di sini sales gitu ya, sales, karena sudah custom list, maka ketika ingin memunculkan departemen yang lain, saya tinggal tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Karena ini ada di custom list ya. Sekali lagi, file, option, kemudian advance ada di bawah ya. Untuk menambahkan custom baru, di sini pilih bisa di add itu kalau sudah ada, atau di import. Import ini memilih ya, ini select ya, memilih list yang sudah ada ya. Ini berarti sudah saya select, kemudian saya tekan enter, lalu tinggal di add gitu ya. Ini kebetulan sudah saya tambahkan. Kemudian di option di general ini ada satu bagian yang penting juga, yaitu di paling bawah di sini ada show the start screen when this application start. Ketika saya pilih show the start screen ini ya, maka ketika saya memulai Excel pertama kali, di layar saya itu tidak nampak file-file yang pernah saya buka, tetapi bersih ya, bersih. Khususnya kita perlukan ini ketika kita memberikan presentasi, kita memberikan laporan, lalu slide layar kita sudah ternampak di proyektor ya, di layar, sehingga tidak perlu orang lain melihat apa yang sudah kita kerjakan. Jadi aktifkan show the start screen when this application start, itu artinya ketika membuka pertama kali Excel itu halamannya kosong ya. Itu yang dimaksud dengan show start screen tadi ya. Saya beralih ke work with range. Ini pemahaman awal bahwa kalau yang kita lihat di depan mata kita ini adalah range ya, atau data bukan tabel. Di dalam dokumen kerja di Microsoft Excel itu di sini ada namanya row, column, cell, range, shortcut ya. Row berarti baris ya. Baris 1, baris ke-8, baris ke-22, kemudian kolom A, F, dan kalau ingin tahu kolom apa yang paling akhir, tekan Ctrl kemudian panah paling kanan. Di sini adalah kolom terakhir ya. X, FD ini sekitar 1000 sel gitu ya. Kemudian kalau row, 1000 kolom tadi ya saya tekan. Kalau row itu ada sekitar 1 jutaan. Kemudian shortcut kalau kita ingin memilih seluruh kolom, maka kita tekan Ctrl spacebar ya. Kalau ingin memilih baris, maka kita tekan shortcutnya adalah Shift spacebar ya. Shift spacebar, maka yang baris yang terpilih. Ya, mengenai tanggal ini berhubungan dengan analisis ya. Bagaimana cara mengeluarkan, menunjukkan tahun pada serangkaian data yang sangat lengkap di sini ya. Tanggal sangat lengkap, misalnya ini ada tahun, ada bulan dan tanggal. Jadi rumusnya adalah ketik saja sama dengan year, lalu arahkan pada sel tanggal, maka akan diekstrak tanggalnya saja. Untuk mengambil bulannya sama dengan month ya, baru kita ambil selnya. Dan kalau buat saya satu lagi, biasanya langsung muncul nama bulan. Tapi misalkan tidak muncul dan kita ingin bulan Januari, kita bisa ke tab home di numbers ini ya, pilih more number format ya, lalu di bagian date pilih custom ya, kemudian ketik saja
type. Di sini misalnya mm itu hanya menunjukkan singkatan dari bulan. Kalau tambah 2 lagi mm 4 kali, maka ini nama lengkap bulan ya. Jadi kalau saya klik OK, maka dia bisa menjadi Januari. Lanjut ke tipe data ya, ada text, numeric, date, percentage. Jadi ini adalah indeks penomoran ya, 1 sampai 12. Disarankan memang bukan berupa number tapi teks. Mengapa? Karena number itu menjadi objek perhitungan. Bayangkan kalau kita punya puluhan ribu nomor yang angka yang berupa nomor, maka itu akan membebani aplikasi ya, karena dianggap sebagai nomor. Tapi teks maka tidak menjadi objek perhitungan. Apabila ada tanggal yang tidak sesuai dengan format kita, maka kita bisa merubahnya. Di sini di mau nambah format, pilih saja di date, ini kan English Indonesia. Oh, sudah benar, hanya saja memang ada yang merubahnya. Jadi untuk merubahnya menjadi tanggal, bulan, tahun, ada pilihan di sini. Ini dinamakan short date karena bulannya itu berupa teks ya. Kalau ini short ya, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini menjadi short date, tanggal, bulan, dan tahun ya. Ini nama ya, sebaiknya teks ya, bukan general. Ini juga ya. Ini memang teks ya. Lalu penjualan ini harusnya malah bukan teks, tetapi antara currency dan accounting, atau number juga boleh. Karena kalau sudah berupa number, objek perhitungan ini, maka akan berpindah di sebelah kanan ya. Untuk menambahkan currency ada 2. Kalau ingin currency-nya itu mendekat dengan angka, pilih currency, ini dekat sekali currency-nya. Tapi kalau ingin menjauh, pilih accounting-nya. Jadi rupiahnya ini menjauh dari angka. Di data validasi adalah pembatasan pengisian data pada sel. Misalkan sel hanya bisa diisi dengan salah satu dari 7 departemen dari finance, accounting, atau sel bisa diisi dengan tanggal dari waktu rentang tertentu ya. Saya akan peragakan. Misalnya saya ingin siapapun tuh mengisi sel ini hanya dengan nama departemen yang ada, tidak bisa mengisi yang lain. Maka kita bisa lock, select sel yang tadi yang sudah harus diisi dengan salah satu dari departemen, klik data, tab data, kemudian di sini ada namanya data validasi atau validasi data. Kemudian setelah memilih data validation, di bagian kriteria pilih list ya, list. Lalu di sini source-nya, sumbernya ini kita bisa select nih, pilih ya. Bahwa inilah yang hanya bisa diisi pilihannya gitu ya. Kemudian kalau sudah dipilih, kita klik OK. Maka sel yang sudah kita beri tanda tadi itu hanya bisa diisi dengan salah satu dari departemen ini ya. Ini ada salah satu. Di sini juga sama, dan seterusnya ya. Oke, misalnya ini ya seperti contohnya. Berikutnya adalah person range. Waktu itu kita berlatih, kalau copy paste ini umum ya. Transpose itu merubah data vertikal menjadi horizontal. Caranya kita select, kita blok ya. Kemudian salin, Ctrl C, lalu letakkan kursor di mana kita akan merubahnya menjadi data yang horizontal. Klik kanan, kemudian pilih paste spesial ya. Di paste spesial itu ada pilihan transpose ya. Kalau kita pilih transpose, maka data kita yang tadinya ke bawah menjadi ke samping atau horizontal.
delete merge freeze hide. Untuk mendelete sebuah sel, kita bisa klik kanan delete ya, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl minus ya, Ctrl minus untuk menghapus. Kemudian freeze, kalau kita yang ingin bulan sales gender sales ini selalu muncul di data kita walaupun kita sudah scroll ke bawah, maka kita bisa letakkan kursor di bawah objek yang kita ingin freeze. Misalkan di Januari ini arahkan mouse kepada view ya, lalu di sini ada freeze pane ya, freeze pane. Maka kalau kita scroll ke bawah gitu ya, ini yang deretan atau baris bulan ini akan beku ya, freeze, ada di terus gitu ya, walaupun kita sudah scroll ke bawah. Lanjut ke fill, ada dua, flash fill dan fill series. Flash fill, misalkan kita ingin mengambil 4 digit pertama dari deretan angka dan huruf ini ya, kita bisa memancingnya dengan mengetik 1000. 1000 ini adalah angka pertama dari deretan angka ini ya. Kemudian kursor kita letakkan di bawah 1000 ya. Arahkan mouse pada data, di sini ada flash fill ya. Maka ketika saya klik flash fill, sel terisi dengan deretan 4 digit pertama di bawahnya. Saya ulang, kalau di sini kita bisa mengambil tengahnya saja 165, 540, 394, maka kita ketik sel 165. Kemudian di bawahnya kita isi dengan flash fill. Dan terakhir misalnya kita ambil B100, C100, kita ketik B100, lalu kita klik flash fill, atau shortcutnya adalah Ctrl E ya. Ctrl E juga akan mengisi. Untuk membuat deret angka bisa dengan memancing ya. Kita ketik 12, lalu ada namanya autofill di sini, fill handle. Bisa juga dengan menggunakan fill series. Arahkan mouse pada data, di sini ada, maaf, di home ya. Ada fill, di sini ada series ya. Pastikan kalau kita ingin mengisi ke bawah, pilih kolom ya, ke bawah. Lalu kita ingin sampai berapa angkanya. Kalau ingin 1000, ketik 1000. Kalau 10, ketik 10, maka akan ada angka 1 sampai 10 di sini. Untuk angka dengan unique text karyawan 1, itu biasanya tinggal langsung di autofill ke bawah. Maka ada karyawan 2 dan seterusnya. Pada find and replace, find mencari itu Ctrl F ya. Misalkan dengan teks yang panjang saya ingin mencari daging ayam ya, sebenarnya ada di sini, maka saya tekan tab home. Di sini ada find ya and replace, atau gunakan shortcut Ctrl F ya. Lalu ketik saja apa yang ingin cari. Daging, saya ketik saja ini ya, garam gitu ya, garam. Tekan enter ya. Find next, maka di sini ada garam terpilih ya. Replace atau Ctrl H itu menggantikan. Contoh misalkan di sini ada Indomaret, ada titik ya, kemudian semua ada titiknya ya. Untuk merubah titik menjadi tanpa titik ya, kita tekan Ctrl H, kemudian ketik saja titik untuk diganti dengan tanpa apa-apa ya, replace all, maka titiknya akan hilang ya, seperti ini. Berikutnya format range, ada font, border, dan seterusnya. Untuk merubah font objek tertentu, pilih ya, bagian yang ingin dirubah font, kemudian buka ya, oke, kita pilih nomor, player, dan seterusnya. Kita buka tab home, di situ ada grup font
ya, group font bisa dibuat bold, bisa dirubah font type-nya. Kemudian untuk membuat border atau garis di kiri kanan, silakan di blok objek bagian yang akan diberikan range, border. Di situ ada shortcut border, ya, di tab home. Pilih all borders, maka semua akan mendapatkan garis, ya. Untuk merubah jenis garis, silakan klik paling bawah, more borders. Di bagian kiri ada jenis borders, misalnya di titik-titik atau garis putus-putus. Pastikan semua dipilih, lalu sekarang sudah berubah menjadi bordernya bergaris titik-titik, ya. Berikutnya adalah style. Style adalah gaya font dan cell. Untuk membuat style, di situ ada cell style, pilih di tab home, lalu pilih style apa yang Anda suka, ya. Ada heading 2, 1, ada yang berwarna, ya, pilih salah satu, maka cell dan font Anda akan berubah, ya. Untuk melihat kembali, silakan di blok, kemudian ke cell style. Anda bisa merubahnya atau bisa melihat apa nama dari style kita untuk referensi ke depannya. Nah, sekarang di align atau perataan, kita pilih 5 objek. Caranya tekan tahan shift, lalu pilih 5-5-nya, diklik 5-5-nya untuk meratakan, ya, supaya rata sejajar begitu. Pilih tab shift format, ya. Kemudian di situ ada align, pilih middle, itu untuk merata supaya sejajar, ya. Nah, untuk membuat sama jaraknya, kita pilih align lalu distribute horizontally, maka jaraknya akan sama, ya. Untuk membuat latar gambar di background kita, pilih paste layout, lalu cari gambar baik di internet ataupun di file komputer kita, ya, di lokal. Pilih di lokal, tentukan gambar yang akan menjadi latar, speknya yang soft, ya. Kemudian klik OK, ya. Nah, ini ada latarnya. Untuk menghilangkan tinggal delete background, maka akan hilang. Pada format printer, kita waktu itu berlatih bagaimana menyalin format pada satu sel ke sel yang lain, ya. Misalkan kita ingin menyalin warna pada tulisan James pada James yang di bawahnya, maka pada James kita klik lalu pilih tab home. Di sini ada format painter, ya. Klik lalu klik pada objek yang ingin mempunyai warna yang sama. Di kolom sales ini ada tambahan, ya. Jadi kalau kita merubah menjadi ini sudah number, misalkan counting gitu, ya. Lalu kita ingin membuat warna pada sel ini dengan kondisi tertentu, misalkan penjualan di atas 300.000, ya, warnanya berbeda. Jadi angka 400 sampai 1,2 ini warna berbeda. Caranya select pada kumpulan data, ya. Lalu klik di tab home. Di sini ada conditional formatting. Pilih yang paling atas, highlight cell rules. Di sini banyak pilihan, lebih besar dari, kurang, di antara, dan seterusnya. Pilih lebih besar dari, dan kita ketik di sini 300.000. Artinya bila lebih dari 300.000 warnanya berubah, ini kan. Nah, di sini ada pilihan yang sudah di preset, ya. Ada red text, di sini ada light red fill with dark red light. Jadi defaultnya ini, maka ketika kita klik OK, maka angka di atas 300.000 warnanya beda, ya. Itu conditional formatting. Work with worksheet, ya, mulai dengan create, copy, delete. Oke, create adalah membuat sheet baru. Kita klik kanan, di sini ada insert, ya, akan muncul kalau klik OK muncul di sebelah kiri sini. Untuk membuat nama, klik 2 kali lalu buat aja misalnya sheet baru, gitu, ya. Pada sheet ini kalau kita klik kanan, ini banyak pilihan, termasuk membuat nama baru, memindahkan, ini melihat kode VBA-nya, dan di sini ada
protect sheet, artinya melindungi sheet. Misalkan kita beri password 1, 2, 3, 4, maka untuk merubah format cell, kalau kita klik format cell, user atau siapapun harus mengetikkan password yang sama. Jadi kalau kita ingin melindungi bisa menggunakan ini ya. Termasuk juga insert column, insert row, itu bisa diprotect dari seseorang yang kita tidak ingin merubahnya ya. Oke. Untuk memberi warna di sheet baru ini kita klik kanan, warna tab ya. Di sini ada pilihan warna ya, misalnya biru, maka kalau kita klik di sini kita lihat warna biru ya. Ada hide atau menyembunyikan ya, ini hilang gitu ya. Kalau kita ingin membuka kembali, kita pilih 2 sel diantaranya, lalu pilih unhide. Kita masuk di zoom ya. Kalau kita ingin membuat tampilan kita lebih besar, khususnya di sel tertentu, maka kita di sheet tertentu, pilih ya sheet yang kita ingin perbesar, tekan tahan shift, lalu pilih tiga-tiganya. Lalu ketika kita ingin merubahnya menjadi misalnya zoomnya di sini 140%, maka otomatis ketiga sheet ini menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Contohnya di math function ini 100%, di reference sudah menjadi ke 140, header footer 140, printing juga 140 ya, karena tadi kita sudah besarkan. Kalau ingin mengembalikan lagi 3 sheet ini harus kita select ya, tekan tanggal shift, kemudian kembalikan ke misalnya 100% gitu ya. Itu tentang zoom ya. Di reference, misalkan ini ada sebuah range ya, di sini ada bulan, pendapatan, pengeluaran, dan profit. Jadi kalau kita ingin menghitung keuntungan, maka kita ketik sama dengan pendapatan ya, kemudian dikurang pengeluaran, tekan enter ya. Nah, ini rumusnya ada di atas kelihatan ya. Untuk mengulangnya untuk sel di bawahnya, kita bisa ada di sini ada auto fillnya tarik ke bawah, maka kita bisa menyalin dengan cepat ya. Tetapi ya, apabila ada satu kriteria yang berhenti atau sendiri, begini, contohnya begini, ini adalah nama siswa, total skor, dan selisih dari maksimum skor ya. Jadi perhitungannya kan sama dengan 100 ya dikurangi 95 ya. Ini kan selisihnya 5 ya. Saya tidak bisa mendrag ke bawah ya. Kenapa? Karena angka di sini tuh tidak berjalan ke bawah, dia berhenti. Nah, ini yang kita sebut sebagai absolute reference ya. 100 ini absolute reference. Sedangkan yang di atasnya ini kita sebut sebagai relative reference karena di bawahnya tetap ada data. Di sini ada bawahnya juga ada angka, dan ini juga angka. Jadi kalau kita drag, dia akan ngikutin sel-sel di bawahnya. Tetapi ini karena berhenti ya, maka kita anggap ini sebagai absolute reference. Nah, rumusnya adalah supaya dia tetap absolute, supaya kita bisa drag ke bawah, maka di rumus di bagian sel D21 ya, ini di 21 ini, di 21 ini ya, perhatikan. Ini kita harus beri tanda bahwa sel ini absolute dengan berikan tanda dolar ya. Di laptop saya itu FN F4 ya. Maka kita bisa menyalinya ke bawah karena satu sel sudah absolut ya. Tinggal di fill ke bawah. Nah, ini ya seperti itu. Berikutnya adalah mencetak range yang panjang. Ini tabel ini saya scroll ke kanan ya. Wah, panjang sekali ya. Nah, kalau saya cetak
header yang kebetulan ada di kolom ya, itu hanya akan nampak pada cetakan halaman pertama. Di cetakan yang kedua dan seterusnya tidak nampak, sehingga menyulitkan pembacaannya. Untuk membuat header kita itu nampak di setiap halaman, caranya kita klik di page layout, di grup page setup, ini ada print titles. Nah, di columns to repeat at left ini kita pilih, letakkan di kolom yang kita ingin mengulangnya di setiap halaman ya. Kalau sudah, tekan enter, kemudian saya klik OK. Perhatikan kalau saya print sekarang, maka di halaman pertama, cetakan pertama, kemudian cetakan kedua dan seterusnya itu headernya tetap ada ya. Ini muncul yang karena panduannya, jadi aktualnya kan ini tidak ada. Nah, kalau sekarang ke mana? Ke baris ya. Bahwa baris ini selalu ada di setiap halaman. Caranya hampir sama. Di page layout, klik print titles. Kemudian rows to repeat at top. Ya, ini kita pilih ya. Silahkan diklik di speakernya, lalu pilih row yang akan diulang ya. Kalau sudah klik OK, maka di setiap cetakan kita akan nampak header yang sama. Berikutnya masuk pada formula count dan count out. Oke. Untuk menghitung jumlah entry dari sebuah deretan di pada sel, kita beri rumus sama dengan count, kemudian kurung buka, dan dipilih range yang akan dihitung. Ketika ketik enter, kita punya ada 6 entry ya, yang berupa angka. Nah, kalau berupa teks tidak bisa menggunakan remove count A ya, ini tidak bisa menggunakan remove count. Perhatikan kalau saya buat remove count, maka dia tidak bisa menghitung karena count hanya untuk angka. Untuk teks dan yang lainnya kita harus menggunakan count A, ada A-nya ya. Count A, kemudian di highlight lalu jumlah. Count A juga bisa menghitung jumlah isian, termasuk menghindari kosong ya. Contohnya ini sel hadir, saya tambahkan ada beberapa yang hadir, ada yang tidak hadir. Nah, kita ketik count A untuk menghitung berapa jumlah yang hadir ya. Sama dengan count A, kemudian pilih selnya, range-nya, dan kita tahu ada 4 orang yang hadir ya. Itu count A. Berikutnya adalah if ya, rumus if and dan if or. Misalkan yang di atas ya, target tercapai bila penjualan dalam 2 bulan. Jadi 2 bulan ini di atas 10 juta. Jadi rumusnya sama dengan if kurung buka B6 ya, 60 juta ditambah C6 itu lebih besar atau sama dengan 10 juta. Bila benar ya, kita berikan separator titik koma, kita ketik achieve tapi dimulai dengan tanda kutip ya karena teks. Kemudian separator lagi, kita tulis fail bila tidak sesuai. Kemudian kita berikan tutup kurung. Nah, ini kan. Jadi kalau ini 60 dan 59 ini 10 juta maka aman ya. Kita lihat ke bawah.
nampak semuanya aman. Jadi jumlah dari 2 bulan itu 10 juta. Berikutnya adalah if n, artinya bila penjualan yang bulan Januari dan Februari itu 10 juta, jadi artinya harus 10 juta gitu ya, maka akan tercapai atau achieve. Bila ada salah satu yang tidak tercapai maka fail ya. Rumusnya di sini ada if n ya, sama dengan if, kemudian kurung buka lagi n B6 ini ya, ini sudah ya, B6 lebih besar dari 10 juta, kemudian C6 lebih besar dari 10 juta, ini kurung tutup ya karena di dalam N, lalu titik koma bila iya ketik achieve, titik koma bila tidak fail ya. Ini tutup kurungnya baru 1 sedangkan depan ada 2, tambah 1 lagi. Kita lihat bahwa ada yang fail karena ada salah satu bulan yang penjualannya tidak sampai 10 juta ya, itu if n. Nah, kalau if or, oke, ini saya salin dulu ya, itu bila salah satu antara bulan itu mencapai 10 juta ya. Kalau di atas kan harus dua-duanya, maka rumusnya sama, hanya di sini or ya, bukan n. Jadi kita bisa menyalin rumusnya, hanya yang kata n saya ganti dengan or ya. Oke, ini saya ke bawah. Kalau yang 9 juta ini bisa fail di atas, tapi karena di sini or maka ini masih oke. Hanya karena ini dua-duanya tidak mencapai jadi fail ya. Oke, itu if n dan if or.